Oke, baiklah, saya awali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Daniel Disaputra, NIM 120130001 dari Prodi Teknik Elektro TPB 6. Di sini saya akan menjelaskan hasil dari program dan flowchart yang telah saya kerjakan untuk memenuhi syarat sebagai nilai ujian akhir semester PKS 2. Langsung saja ke flowchart pertama, yaitu flowchart program pertama, yaitu program matematika. Di sini saya memilih materi nilai harapan, variabel acak, dan distribusi diskrit. Latar belakang saya memilih materi ini adalah untuk mempermudah mencari peluang suatu kejadian dan nilai rata-rata dan variabel acaknya. Selain itu juga karena materi ini akan merupakan materi yang digunakan dalam ujian akhir semester matematika. Selain itu juga untuk mempermudah saya untuk mencari tanpa ribet. Langsung saja untuk flowchart-nya. Di sini saya deklarasikan integer NKI, kemudian real ekspektasi, variasi jumlah rata, dan inisiasi ekspektasi 0, jumlah 0, variasi 0. Kemudian output masukkan berapa banyaknya jumlah data, input N, real array, peluang N, anggota N, jumlah N, sampel N, frekuensi N. N ini merupakan array. Array berapa banyaknya indeks yang akan kita masukkan. Kemudian output ini akan menampilkan mencari peluang suatu kejadian, mencari nilai harapan variabel acak, mencari nilai ragam variasi dan variabel acak terpisah. Kemudian input K ini untuk percabangan. Nah, misal K-nya kita masukkan 1, maka akan ditampilkan output mencari peluang suatu kejadian. Nah, di sini ada for. Dalam for ini akan ada pengulangan array. Pengulangan array itu akan ditampilkan di dalam for itu output masukkan banyaknya anggota dalam satu kejadian, terus itu merupakan input dari anggota I, output masukkan banyaknya seluruh kejadian atau ruang sampel merupakan input dari jumlah I, kemudian jumlah ada segmen jumlah while, maksudnya while jika jumlah kurang dari anggota maka akan ditampilkan output misalkan seluruh kejadian lebih banyak dari nilai banyaknya anggota dalam satu kejadian, kita disuruh lagi memasukkan input jumlah I-nya. Kemudian ada segmen peluang sama dengan anggota I dibagi jumlah I. Di situ akan ada output nilai peluang percobaan ke-1 dan output adalah dari output peluang, hasil dari segmen peluang tersebut. Kemudian jika kita memilih K sama dengan 2, if K sama dengan 2, maka output yang akan ditampilkan adalah mencari nilai harapan variabel acak dari sampel atau ekspektasi. Di sini ada perulangan for array. Dalam ini ada output masukkan banyaknya sampel, input sampel, output masukkan kepadatan peluang, input frekuensi. Di sini ada for frekuensi lebih dari 1, outputnya masukkan kepadatan peluang. Ini ada while yang maksudnya while. While ini jika kita masukkan frekuensinya lebih dari 1, maka akan ada pengulangan output lagi, kita disuruh masukkan input frekuensi lagi jika kita salah. Kemudian ada segmen EI sampel dikali frekuensi, kemudian ada output, jika output ini merupakan tampilan dari hasil rumus EI-nya ini. Kemudian ada segmen lagi ekspektasi merupakan penjumlahan dari ekspektasi ditambah EI. Kemudian di sini ada output ekspektasi dan ini merupakan hasil dari segmen ekspektasi. Dan di sini tidak ada pengulangan array. Dan jika kita memilih if-nya K-nya sama dengan 3, maka output yang akan ditampilkan adalah mencari nilai ragam variasi dari variabel acak. Kemudian ada for lagi, dimulai dari 0. Di dalam for itu ada masukkan banyaknya sampel yang merupakan input dari sampel I, output lagi masukkan kepada peluang, ada input frekuensi, ini sama seperti tadi, while jika frekuensi lebih dari 1, maka kita harus memasukkan frekuensi ulang. Kemudian ada jumlah itu sama dengan jumlah ditambah sampel.
Di sini ada tampilan nanti buat output jumlah, hasil dari jumlah, kemudian ada rata adalah jumlah dibagi N. Ini ada output ratanya. Di sini ada for lagi, di mana di dalam for itu ada assignment EI sampel ditambah rata dipangkat 2 dikali frekuensi. Di sini ada tampilan hasil dari EI-nya, kemudian ada assignment lagi variasi, variasi ditambah EI, kemudian ada output variasi. Dan jika kita memilih K-nya tidak ada dalam percabangan, misalnya K-nya itu lebih dari 3 atau kurang dari 0, maka akan ditampilkan output, maaf data yang Anda masukkan salah. Langsung saja ke program yang pertama, yaitu program matematika. Di sini saya akan menjelaskan secara detail ya, di mana baris pertama include H merupakan header antar muka oleh pengguna, kemudian include stream merupakan header standar, kemudian include math ini untuk operasi matematika, kemudian di sini saya integerkan tipe data integer deklarasi dari N dan K. Kemudian ada float, E, peluang, ekspektasi, variasi, jumlah rata. Di sini ada ekspektasi sama dengan 0, variasi sama dengan 0, dan jumlah sama dengan 0. Ini saya inisiasikan. Untuk ini, cout ini merupakan variasi. Di sini ada nama, NIM, TTB, prodi, dan ujian akhir semester. Kemudian di sini ada cout, masukkan berapa banyak jumlah data, kemudian ada input, N, kemudian ada cout, mencari peluang suatu kejadian, kemudian mencari nilai harapan variabel acak dari sampel atau ekspektasi min, kemudian ada di sini ada input K, input dari percabangan if. Jika kita memilih if K-nya sama dengan 1, maka hasil yang akan ditampilkan adalah ini, mencari peluang suatu kejadian, di mana di sini saya deklarasikan anggota dan jumlah N. Di sini ada pengulangan array. Jika di dalam array ini kita masukkan indeks N, maka akan diulang dengan indeks N tersebut. Di sini ada output masukkan banyaknya anggota dalam suatu kejadian, kemudian masukkan banyaknya seluruh kejadian atau ruang sampel, jumlah I. Nah, ada while. Jika jumlahnya kurang dari anggota, maka kita disuruh memasukkan lagi input jumlah I ulang. Di sini ada outputnya, masukkan nilai seluruh kejadian lebih banyak dari banyak anggota dalam satu kejadian, kemudian ada output, masukkan banyaknya seluruh kejadian atau ruang sampel. Di sini ada segmen peluang I sama dengan anggota I. Di sini ada for lagi untuk output dari nilai peluang. Nilai peluang nanti hasilnya akan di-outputkan. Kemudian jika kita memilih K-nya sama dengan 2, menginputkan K-nya sama dengan 2, maka yang akan tampil outputnya adalah mencari harapan variabel acak dari sampel, ekspektasi atau min, dan rumus sebagai berikut ini. Kemudian di sini saya deklarasikan float, sampel, frekuensi, dan E. Di sini ada for untuk pengulangan array sesuai dengan indeks N. Masukkan banyak sampel, outputnya itu merupakan input dari sampel, masukkan kepada peluang, bukan input dari frekuensi. Di sini sama seperti yang tadi, ada while. Jika frekuensinya kita masukkannya lebih dari 1, maka kita disuruh untuk mengulang lagi, mengisikan input frekuensi. Kemudian di sini ada EI, assignment EI, sampel dikali frekuensi, dan ada assignment lagi, ekspektasi merupakan penjumlahan dari EI. Kemudian di sini ada output dari hasil dari EI, dan ini ada output jadi jumlah banyak ekspektasi. Ini merupakan hasil akhir dari ekspektasinya. Nah, selanjutnya jika kita memilih else if-nya sama dengan 3, maka load di sini akan ditampilkan output mencari nilai ragam variasi dari variabel acak terpisah. Di sini ada float sampel N, frekuensi N, X, jumlah variasi N, A, dan B. Di sini saya inisiasikan X sama dengan N, ada for integer I sama dengan 1, ada masukkan jumlah sampel, masukkan sampel, sampel I. Di sini ada jumlah, itu merupakan jumlah dari sampel, output itu merupakan kepadatan peluang dari input frekuensi. Di sini juga sama seperti tadi, frekuensi kurang lebih dari 1, maka kita harus mengisikan lagi. Dan di sini ada output nilai total yang merupakan hasil dari
assignment jumlah, di sini ada assignment jumlah dibagi rata jumlah dibagi X, kemudian rata-rata mu-nya ini adalah hasil dari rata. Kemudian di sini saya membuat for lagi di mana A sampel I dikurang rata B sama 2. Ini untuk perpakatan, jadi saya menempuh A per AB kemudian frekuensi I. CO-nya adalah nilai EI, sampel ke adalah EI. Ini adalah hasil dari rumus EI-nya. Kemudian ada achievement variasi. Variasi itu merupakan penjumlahan dari EI. Di sini ada output lagi hasil dari variasi. Dan jika kita memilih tidak dari percabangan, misalnya tidak memenuhi percabangan, maka nanti akan ditampilkan maaf data yang Anda masukkan salah. Misal kita running program, di sini ada tampilannya program mencari nilai matematika seperti yang saya outputkan tadi. Misal kita masukkan 4, nah mencari peluang suatu kejadian, maka kita misalkan kita mencari yang ketiga ya. Di sini ada mencari nilai ragam variasi, ini merupakan output seperti tadi. Nah, masukkan banyaknya sampel K. Misal kita 3, ini 0,1, ini 8, ini 0,1, ini 9 lagi, ini 0,5, kemudian ini 6, ini 0,3. Nah, di sini saya melakukan 4 kali pengulangan array dari n indeks tersebut. Nah, maka kita harus mengisikan masukkan banyaknya sampel itu 4 kali dan masukkan pattern peluang itu juga 4 kali karena di sini kita memasukkan input n-nya itu sama dengan 4. Nah, ini merupakan output hasil dari itu. Nilai totalnya adalah 25, rata-ratanya adalah 6,25, berasal dari 25 dibagi 4. Kemudian di sini ada EI sampel 1, EI sampel 2, EI sampel 3, EI sampel 4, dan di sini adalah hasil akhir dari jumlah variasinya. Demikianlah untuk matematika, dan selanjutnya saya akan menjelaskan untuk tugas kedua, yaitu tugas PKS Fisika. Sama saja intinya, di sini saya mengambil materi interferensi celah gelap. Mengapa saya mengambil itu? Karena dalam interferensi celah gelap itu ada materi yang agak susah untuk dihitung secara manual. Jadi ini saya buat untuk mempermudah menghitung rumus fisika tersebut. Selain itu juga interferensi celah gelap ini digunakan dalam ujian akhir semester fisika semester UAS semester 2 ini. Jadi saya mengambil untuk mempermudah belajar interferensi. Di sini langsung saja ke flowchart-nya. Flowchart pertama itu saya deklarasikan integer n, z, i, kemudian output-nya masukkan berapa jumlah data yang merupakan input dari n, kemudian ada array d, j, i, m, dan lambda. Selain itu ada rumus dari interferensi celah gelap, d, lambda, jarak antar celah, d, jarak garis ke n, ini merupakan output. Berarti kita disuruh masukkan 1 sampai 5. Jika kita masukkan z sama dengan 1, maka output yang akan muncul adalah output ini, mencari jarak antar celah. Kemudian for-nya itu di dalam for ada output, masukkan ji, masukkan i, m, lambda, dan ini melakukan for. Output masukkan order interferensi, output masukkan order interferensi itu hasil dari input MI, kemudian ada achievement, D-nya ada output, ada outputnya itu merupakan hasil dari DI itu. Kemudian sama saja untuk jika kami yang memilih Z-nya itu 2, maka output yang akan ditampilkan adalah mencari nilai jarak antara garis ke Y. Di sini sama saja seperti tadi ya. Jika kita yang mencari Y-nya, maka rumusnya yang dicari adalah Y. Tinggal mengubah rumusnya saja. Di sini ada while M-nya ini. Jika kurang dari 0, maka output yang harus dimasukkan harus memasukkan ulang outputnya. Input dari MI. Di sini untuk mencari Z sama dengan 3 itu mencari L-nya. Di sini ini merupakan sama saja. Di sini ada bedanya M. Jika yang kita cari M, maka
tidak ada well M kurang dari lebih dari 0. Tidak ada well-nya, bedanya cuma itu. Kemudian di sini ada jika kita memilih Z-nya itu 5, maka mencari nilai panjang gelombang. Intinya sama saja jika M-nya kurang dari 0, jika M-nya kurang dari 0, maka kita disuruh mengisikan ulang. Gitu. Dan eh, jika kita tidak masukkan sesuai dengan percabangan 1 sampai 5, maka output yang akan ditampilkan, maaf, data yang dimasukkan tidak termasuk dalam pilihan. Gitu. Langsung saja ke programnya. Di sini programnya saya hanya menggunakan header include stream, merupakan standar dari program C++. Di sini saya mendeklarasikan N dan Z, dan mendeklarasikan float D, Y, L, M, dan lambda. Di sini ada seperti biasa variasi program fisika, yaitu interferensi celah gelap. Di sini ada nama, NIM, TPB, terus prodi. Di sini ada output juga, masukkan banyak percobaan. Jadi kita memasukkan indeks N sesuai dengan pengurangan array, misalkan 3 gitu ya. Ada input N, terus di sini ada output untuk memilih rumus interferensinya. Ini merupakan input dari percabangan Z. Jika kita memilih Z-nya sama dengan 1, maka output yang dihasilkan adalah mencari nilai jarak antar celah. Kemudian ada for integer I sama dengan 1. Dalam for ini ada output masukkan jarak antar garis ke N dari pusat Y. Kemudian ada input J, I, kemudian masukkan jarak antar celah ke layar. Ada inputnya LI, masukkan output interferensi, inputnya MI, kemudian output masukkan panjang gelombang atau lambda, inputnya lambda I, kemudian ada well. Jika kita salah mengisikan M-nya itu kurang dari 0, maka kita disuruh memasukkan ulang input MI. Di sini ada rumusnya DI sama dengan MI plus 0,5 lambda. Cout ada for lagi, ini untuk hasil dari DI-nya ini tadi, interval untuk mencari jarak celah. Nah, jika kita memilihkan 2, maka kita disuruh untuk mencari nilai jarak antara garis ke N dari pusat D. Sininya sama saja, kita masukkan D, L, M, lambda, inputnya itu, kemudian di sini ada sama saja tadi, well jika M kurang dari 0, maka kita disuruh inputkan lagi M-nya. Di sini ada assignment rumus JI, MI 0,5 ini ya. Terus ada output untuk dari hasil dari YI-nya. Dan jika kita memilih else if-nya sama dengan 3, maka akan muncul mencari nilai jarak antar celah L. Di sini ada output, disuruh inputkan D, Y, M, dan lambda. Di sini while-nya M kurang dari 0, maka output dari itu kita disuruh mengisikan ulang lagi. Di sini ada segmen L, ini. Kemudian di sini ada nilai jarak antar celah, yaitu hasil dari L ini. Nah, dan jika kita milih 4, maka kita disuruh mencari nilai operator referensi M. Di sini ada output, jarak antar celah garis ke N dari pusat, jarak antar celah ke layar, masuk ke gelombang. Di sini tidak ada while-nya jika M itu tidak ada, karena di sini yang kita cari adalah M-nya. Ini adalah rumusnya. Kemudian di sini ini adalah output dari hasil perhitungan N-nya. Di sini jika kita memilih Z-nya itu 5, maka yang akan tampil adalah mencari nilai panjang gelombang lambda. Di sini ada masukkan jarak antar celah D, kemudian masukkan jarak garis N ke pusat, sama seperti tadi L dan M, ada well-nya kurang dari 0, masukkan jumlah referensi. Jika kita masukkan well-nya kurang dari 0, maka kita disuruh untuk menginputkan ulang M-nya. Di sini ada lambda, rumus dari lambdanya DI kali YI dibagi MI plus 0,5 dikali LI. Di sini ada output I, output dari hasil lambda ini tadi. Dan jika kita memilih tidak sesuai dengan percabangan tersebut, maka akan ditampilkan, maaf, data yang dimasukkan tidak termasuk dalam pilihan. Nah, jika kita masukkan 4 gitu contohnya. Di sini coba kita run program ya. Masukkan banyak percobaan, misal 3 ya. Nah, di sini kita mencari D saja, coba cari D saja ya. Masukkan jarak antara garisnya ke N dari pusat Y, kita masukkan 2 misalnya. Ini 1, ini 2, ini lambdanya 40 misalnya.
memiliki 1, 2, 3, 80. Nah, ini 1, 2, 3, 60 gitu ya. Nah, di sini saya memasukkan indeks n-nya itu 3, jadi pengulangan array-nya akan terjadi 3 kali. Seperti contoh di bawah ini, jika kita masukkan y-nya itu 3 kali, terus masukkan l-nya 3 kali, n-nya 3 kali, dan lambda-nya 3 kali. Nah, dan hasilnya pun ada 3, yaitu nilai jarak antar celah percobaan pertama 50 meter, dan nilai jarak antar celah di percobaan kedua adalah 560 meter, kemudian nilai jarak antar celah D percobaan ketiga adalah 420 meter. Dan ini ada sekali lagi, misal kita runkan, jika kita memilih tidak sesuai dengan percabangannya, misal kita pilihkan 7. Nah, maksudnya itu masukkan banyak percobaan itu n-nya 7. Nah, di sini kita masukkan yang tidak sesuai dengan percabangan, misalnya 8. Nah, maka ada output yang keluar adalah maaf, data yang dimasukkan tidak termasuk dalam pilihan. Tuh. Demikianlah presentasi yang dapat saya sampaikan. Jika ada salah kata, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.